Selamat datang di Basian. Bahas yang asik-asik aja ya kan. Basian. Ya elah. Oke, mantep kan openingnya tadi, asik ya. Balik lagi nih yang gue tunggu-tunggu, cie. Gue juga nunggu kan. Nungguin ngobrol sama lo di sana. Nah, jadi mungkin buat teman-teman Rasta Mala Project, Rasta Gang yang nonton video Basian ini udah video keempat ya. Iya, ini keempat nih, udah yang keempatnya. Kalau mau nonton apa sih Basian tuh, kalau mungkin lo penonton baru nih, Rasta Gang yang baru, apa sih Basian, lo nonton di video-video Basian sebelumnya. Kita ngebahasin tentang hal-hal yang pernah dialami sebagian anak muda di Indonesia lah. Iya, yang bersentuhan sama narkoba pastinya. Dan kantor polisi, dan juga penjara. Hal-hal seperti itu yang mungkin buat lo tuh ada yang apa sih tentang penjara apa. Nah, lo nonton di video-video selanjutnya sebelumnya. Sekarang kita mau ngebahas nih, apaan Sob? Kita ngebahas soal 30 hari mencari keadilan. Widih. Kan ada 30 hari mencari cinta ya. Filmnya ada tuh ya? Ada. Iya. Kalau ini sekarang kita ngebahas 30 hari mencari keadilan. Sebenarnya kenapa 30 hari? Tetap dari ini sih, dari kan banyak rasta geng yang ngomong, "Bang, cerita Bang pengalaman di ini." Oh, di komen ya? Di komen gitu kan. Kemarin sebenarnya kita udah bahas juga tuh yang cara bertahan hidup di penjara. Jadi lo bisa tonton di situ gitu. Itu request dari Rasta Gang tuh kita bawain. Nah, ini sekarang kita lebih pengen nggak detail sih ya, tapi pengen ngomongin soal awal-awal mula. Misalkan lo nih amit-amit ya, misalkan apes gitu, berurusan sama hukum, terus nggak bisa diapa-apain gitu karena emang udah jadi Terpaksa berlayar lah. ya gitu. Jadi kita pengen ngomongin 30 hari pertama ketika lo berurusan dengan, Setelah lo tahu lo ternyata berlayar. ya Dihitung tuh dari situ. Wah, gue nggak bisa diurus, harus lanjut nih. Nah, di situ udah mulai tuh dari hari pertamanya tuh, ya gak? Iya benar-benar. Situ tuh, kalau masih di penampungan gitu kan, masih bisa nego-nego, ya slow lah ya kan. Tapi kalau udah nggak bisa, nah ini nih hal-hal ini yang bakalan, ya mungkin lo bakalan ngalamin gitu. Tapi ini kan balik lagi, setiap orang tuh beda-beda cara buat ngelewatin situasinya gitu. Cuman nih cara kita seperti ini gitu. Kalau lo gimana Sob? Iya, gue kenapa kita ngomongin ini sebenarnya cuman mau kasih tahu juga sih buat teman-teman Rasta Gang yang emang masih aktif gitu di sana gitu ya. Lawan lo sekarang tuh sebenarnya cuman hukum doang gitu. Iya. Jadi ya, itu pilihan untuk make atau enggak ya tetap di tangan lo gitu. Iya. Tapi lo harus tahu konsekuensinya gitu. Betul. Karena konsekuensinya apa yang lo gunakan itu dilarang sama hukum di negara Indonesia gitu. Jadi ada kemungkinan, walaupun mungkin lo mainnya bersih gitu ya, ada kemungkinan kecil pun gitu, kemungkinan 1% pun tuh ada gitu kalau lo bakalan berurusan sama hukum. Apes Gitu. Jadi ya sekarang nih gue pengen ngebahas nih gimana sih kalau misalkan lo udah tahu nih, misalkan lo udah kegap nih, udah kepegang nih sama polis gitu kan, udah BAP udah P21 jatuhnya berarti nih. Justru dalam masa 30 hari itu lo menunggu untuk P21 kan 21 hari tuh. Oh iya. Jadi berkas lo itu dikirim ke pengadilan. Gue sampai megang otak-otak nih ya. Jangan lo curiga sama gue, kenapa Bang Gus ngambil mulu. Namanya orang pengen makan ya kan. Nggak salah ya gak? Nah jadi 21 hari itu berkas lo tuh diproses dari pihak kepolisian, diserahkan ke kejaksaan untuk nanti proses pengadilannya kan. Karena lo dinyatakan bersalah sih jatuhnya. Sampai pada putusan keadilan lo baru dinyatakan bersalah. Cuman tetap itu namanya proses hukum tuh. Nah, 21 hari itu, 30 hari itu biasanya tuh masa-masa tegang. Tapi itu P21 itu mulai dari kapan tuh Sob? Dihitungnya dari saat hari pertamanya itu dari kapan? Biasanya 3 hari ya setelah kertas kuning naik. Kertas kuning itu tiket lo untuk masuk ke tahanan Polsek, Polres, atau Poldanya tuh. Oh, pasti iya. Biar lo bisa turun masuk kamar ya. Berkas lo di situ. Jadi kalau lo udah dapet surat itu,
ya udahlah ya kan, emang lo udah pasti lanjut gitu, udah pasti bakalan berlayar lah. Nah nanti lo akan ngelewatin hal-hal yang luar biasa tuh di situ tuh, yang nggak pernah lo terpikirkan sebelumnya sama lo, tapi lo harus ngejalanin nih men, dengan lo harus mikir harus cepet nih, gue mesti ngapain, tapi lo nggak bisa bergaya kayak gitu, lo kan nggak tahu kan datang ke rumah siapa di situ. Nah, iya nggak? Hah? Banyak yang di situ, banyak yang feels like home soalnya. Betul. Banyak yang merasa memiliki soalnya di dalam situ gitu. Orang-orang yang jauh dari rumah semua itu. Nah, ada kemarin juga ada yang komen tuh, inget banget gue yang kita cerita di nggak tahu di yang pengalaman di sel tikus elu atau dengan cara bertahan hidup itu ya. Itu dia anak hilang sob. Anak hilang di Paledang. Dia ini banget kan. Dia bilang, "Wah, gue ngerasain banget yang lo ceritain tuh, jadi anak hilang tuh." Ya kayak gitulah mungkin ya. Kalau anak hilang itu lo bisa lebih berasanya di Polresnya sih. Kalau udah di LP kayaknya lo udah bisa hidup dah kalau anak hilang gitu. Kalau maksudnya kalau masih di tahanan Polres atau Polsek, ya lo mau cari apa di situ gitu loh. Maksudnya kalaupun lo ada duit nih, lo mau jajan apaan gitu loh. Walaupun mungkin ada yang bisa, tapi susah. Maksudnya udah banyak pantauan, apalagi sekarang kan banyak dikontrol pakai CCTV juga di setiap penjara, di setiap tempat tahanannya. Jadi susah gitu. Paling lo nitip kacang hijau buat makan malam. Iya. Pak, nitip kacang hijau ngerokok dong ya kan, dia terwisukan ya kan. Pasti ada tuh yang kayak gitu-gitu mah biasa ya kan, sama-sama butuh. Bukan narkoba ini. Nah, iya, apalagi lo punya duit ya. Kalau punya duit pasti dia ada yang nge-game tuh. Anjing, nih orang punya duit nih. Wah, nih nasi padang ini sayur lodeh nggak dimakan nih kan. Buat gue nih ntar di kuncian makan malam nih ya kan, ada aja yang kayak gitu. Itu termasuk dalam 30 hari pertama tuh ya. Itu masuk. Kalau yang paling fatal, bukan fatal sih, menurut gue yang paling menakutkan nih, awal-awal nih, pertama kali nih ya, lo pada saat tahu nih lo lanjut, lo masuk ke dalam, lo ketemu orang yang situasinya sama kayak lo, stres semua, tapi dia udah ngelewatin nih, karena dia udah hari yang keberapa ya, lo baru hari yang pertama tuh ngeliatin lo kenapa, udah slow aja gitu. Nah itu tuh yang namanya bayangan ya kan, dibayang-bayangin soal LP, hukuman. Lu tinggi, hukuman lu tinggi, lu bisa dioper kalau bermasalah begini, gua ditakutin, makin depresi di situ. Apalagi dibanding-bandingin ya. Di mana? Barbuk lo berapa ya? Barbuk gue main gede bang. Udah kali 3 kilo. Wah, dia yang kemarin aja nih sepaket, buset dah. Lu tangkap mana ya? Lu daerah mana ya? Timur pak? Timur bang, misalnya. Wah, hakimnya lagi gila tuh timur tuh. Hati-hati, kemarin teman gue sampelnya 7 tahun. Wah, anjing berapa? Gue berapa nih kan mikirnya kan? Iya, kayak gitu tuh. Bayangan-bayangan itu, tapi sebenarnya bayangan itu diciptakan kalau menurut gue buat ngelatih mental lo. Buat ngelatih mental, karena lo akan terima hal-hal kayak gitu nanti di kapal besarnya gitu loh. Suatu hal yang sering ditakutin ke lo. Nanti di blok lo bakalan digini. Pas udah jalani hukumannya ternyata ya mungkin ada yang terjadi juga gitu kan, tapi banyak yang enggak juga gitu. Kalau di kapal besar sih menurut gue ini agak di luar yang 30 hari itu ya. Kalau di kapal besar menurut gue lo udah kayak ngejalanin hidup biasa aja sih. Gitu. Emang strength-nya ini nih pas 30 hari pertama ini nih. Yang lo baru misalkan lo baru ini deh, nggak usah kejauhan tahu kita bakalan berlayar gitu. Pas ke gapnya, pas kepegang gitu sob. Wah, itu mah parah banget tuh. Gila tuh. Keringetan lo asli, kok bukan keringetan lagi. Itu kayak semua yang udah lo rancang nih, hancur dalam sekejap. Tok gitu doang, berantakan. Iya, lo abis jalan bokul nih kan, baru dapet BR-nya kan nih, udah dipegang. Wah, nih gue di rumah mau ngapain? Aman nih, slow nih. Tiba-tiba ada yang tuh diikutin. Iya, ada yang nubruk anjing. Itu paling pegang. Bete banget tuh. Bete. Terus kalau misalkan lo tahu nih misalkan yang megang yang makan lo ternyata teman sendiri kayak gitu kan, itu kan tambah beban sendiri itu loh. Itu bakalan kepikiran dibanding orang lain, atau apes nih kena razia, atau ya lo ditubruk diikutin ya kan, dibanding sama lo dimakan teman sendiri. Wah tuh rasanya lebih parah banget tuh, bisa sampai ngelewatin 30 hari itu lo masih kepikiran terus tuh. Anjing nih cara ngebalas dendam lah, apa lo mikirin strategi gila dah tuh ya kan. Padahal lo di dalam. Ya, cuman otak mikirnya gimana caranya nih gitu. Tuh awal mula biasanya tuh kalau misalkan kita ketangkep nih, pasti biasanya dibawa dulu ke jalan-jalan. Pengembangan, jalan-jalan dulu. Pokoknya kalau dulu sih patokannya kalau gue
pengembangan jalan masih sehat nih ya kan. Tapi kalau pulangnya udah dari Polri, baliknya ke Polri dulu. Nah, udah nggak beres tuh biasanya. Berarti dia nggak nyanyi. Oh. Tembak, Sob. Iya, iya. Ya kan? Kalau dia nyanyi pasti nggak mungkin dong ditembak. Iya. Ya, pasti ada tersangka lainnya. Iya, Kramat Jati ya. Iya, Polri Kramat Jati. Tiba-tiba yang tadi jalan pas pengembangan biasa ya kan, pasti balikin ke sel tahanan udah dibopong gini. Aduh, Nyeret ya kan. Ya, nah. Wah, udah paham nih nggak nyanyi nih. Ya kan, cakep nih. itu udah pasti tuh ya. Iya, Sob. Anjing. Nahan badan udah. Nahan badan tuh ya. Iya. Ngeri loh. Ngeri tuh. Ngeri banget. Anjing gue dengernya. Gue baru inget tuh anjir. Iya bener juga ya kalau misalkan lu dibawa nih jalan nih. Iya. Terus balik lu pincang. Ya, udah selesai loh. Udah selesai loh. Ngeri. Tapi itu udah maksudnya konsekuensinya ya di situ Iya. gitu ya. Lo mau dibilang lo tukang nyanyi atau kagak ya di situ gitu. Ya itu terserah lo dah tuh gitu kan. Tapi itulah konsekuensinya gitu. Yang namanya narkoba sih sebenarnya memang hukum di dalam narkobanya sendiri nih buat para usernya memang nyanyi itu kan memang sebenarnya nggak boleh kan. Soalnya logikanya gini, lo ketangkep sendiri nih, ya walaupun tuh barangnya dari mana, ya udah lo kan sendiri bukan berdua. Kecuali kayak gue berdua gini nih, ya gue mau nyanyi gimana emang gue tangkap udah berdua gitu kan. Nah sekarang kalau gue ketangkep sendiri atau cuy tangkap sendiri, tiba-tiba gue lagi di mana, dia nyebutin gue gitu kan, polisi nangkep gue. Nah itu baru dia nyanyi gitu kan. Kayak gitu-gitu bahaya tuh. Maksud gue kalau memang lo udah ketangkep sendiri, ya udah lo sendiri, resiko lo, jangan lo ajak temen-temen lo gitu loh. Itu tuh bahayanya, apalagi kalau misalkan kita ngajak teman kita yang kagak tahu apa-apaan. Sob. Nah, kesian juga Sob. Iya. Kesian. Jadi misalkan dia haji kali ini ya, namanya diinin. Iya, disebut. Iya, jari sih yang bahaya memang, Iya. nunjuk gitu kan tuh Pak, orangnya tuh Pak. Wah. Wah, anjing yang lagi nongkrong pakai sweater, yang lagi ngerokok, iya, sinte kali itu rokoknya ya. Sinte kali itu. Rokoknya kecil tuh, sinte itu, sinte. Coba kamu panggil WA. Anjir dah, tai banget sih yang kayak gitu tuh. Kacau sih. Tapi ya sebenarnya kalau nunjuk orang tuh gimana ya? Ya katro sih. Lo mesti lihat juga nih orang yang lo tunjuk nih, siapa tahu istri lagi ya kan, atau dia memang kepala keluarga di situ. Kan dia nggak salah gitu loh. Kenapa lo tunjuk gitu kan? Yang berurusan sama hukum kan lu. Iya, lo nggak usah bawa temen lo dalam kapesan lo gitu loh, maksud gue ya kan. Ya udah itu urusan sendiri gitu. Nah, kalau di dalam 30 hari itu setelah lo penangkapan, lo kan biasanya pengembangan. Nah, setelah pengembangan lo bakal dimasukin ke dalam sel tahanan nih. Kalau ternyata ini udah BAP berarti ya? Udah selesai. Udah Berarti BAP. ya udah bener nih punya lo segala macam. Lo emang harus ngejalanin. Oh ya udah oke. Nah, pas lo turun ke kamar tuh, baru tuh di situ situasi wah gila, udah habis digebogin kadang ya kan, deder. Ketemu di bawah, gua harus berantem lagi nih kayaknya di bawah nih ya kan, ketemu orang-orang nih. Kalau enggak gua diinjek nih, dipres-presin ya kan. Tapi sebenarnya kalau palkamnya atau orang-orang dari sel tahanannya enak gitu kan, dia bakalan ngeresponnya juga biasa aja gitu, walaupun banyak yang tengil juga sih sebenarnya gitu. Nah yang tengil itu biasanya R, atau yang baru cuma punya backupan, kayak gitu aja udah, nggak lebih, kayak gitu doang. Yang R tuh biasanya kelihatan banget Sob. Kelihatan banget. Biasanya gue ngerasain soalnya, jadi waktu gue pertama kali masuk tuh itu ada yang masuk sebelum gue masuk tuh, sebelum gue masuk dia udah masuk duluan, tapi dia tidur Sob. Nih Tidur. Slow ya? Tidur. Wah ini beda nih. Tuh negosiasinya udah paham tuh. Oh ya siap. Ya, tuh biasanya tuh kalau R ketemu R tuh ada pembahasan khusus tuh. Yang topiknya tuh nggak diketahuin sama orang-orang sekitar lah. Dia dengan kode-kode Morse lah ya kan. Apaan sih, kok dia nyantai banget sih. Bahkan dia bisa diangkat jadi temen ya. Iya. Ini kawan gue nih, gue pernah dulu di apa sih, padahal mah kagak pernah ketemu. Oh lu 2000 ini dia, oh ketemu sini dong lu. Padahal mah kagak, ya kan. Biar nyari aman aja ya. Oh, Nggak, soalnya sini. main inian juga, main otak-otakan Iya. gitu kan. Nih jangan-jangan dia mau makan gue nih. Nahan-nahanan aja Iya, tuh kan. nahan iya. Tuh berak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, Oh, lo kenal si ini dong, Cak ini dong, si ini, Bung ini dong lu. Ah, gue kenal kan, gue sebelah kamar ya. Orang gue bukain kunci kalau dia lagi bisukan. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Padahal mah bukan dia, ya kan. Iya, dia nyeritain cerita orang. Iya, cerita orang. Ya biasalah kayak gitu ya kan. Nah, kalau lo sudah di dalam sel tahanannya itu, ya lo mau bawa enjoy memang susah sih sebenarnya ya, kalau masih awal-awal gitu kan. Emang susah men. Lo bakal stres. Gak bakalan Sob. Iya. Gue beda Sob ya kalau sama lo kan ya. Enjoy apa enjoy? Dia bawa enjoy aja, nggak mungkin sih.
Gue aja nih baru bisa boker itu. Itu hari keempat sob. Baru bisa boker. Lo bayangin lo 4 hari kagak boker. Gue baru bisa Stres. Iya sob, karena saking stresnya tuh. Iya. Lo baru bisa lega gitu boker tuh hari keempat tuh. Baru yang udah kebaca dah nih. Iya. Wah ini sih ini. Oh ini yang ini. Raga udah mulai membaur juga di situ Iya. ya kan. Udah mulai nerima Iya kan. kan? Udah dah, iya Gue dah. emang harus tidur di sini. Gue emang udah harus di sini Iya. gitu kan anjir. Nah, proses saat kita antara mau nerima sama nggak terimanya tuh berat tuh memang. Iya. Kan banyak juga kejadian, makanya tuh kenapa celana panjang tuh nggak boleh masuk, sarung, ya itu karena banyak yang bunuh diri kan di dalam. Stres loh, stres banget itu. Ya mungkin buat teman-teman Rasta Gang yang pernah ngerasain, tau lah 30 hari pertama itu pada saat setelah penangkapan itu rasanya kayak gimana tuh. Wah itu gokil men, itu rasanya wah lo bawaannya gimana ya, pengen mati cuman kagak mati, lo hidup, lo harus jalanin gitu. Wah itu gila sih gue bilang. Iya bener tuh. Udah gitu lo harus emang bener-bener ini lo harus main sob ya, otak lo harus main gitu nih. Gue harus keras apa enggak nih? Yeah. Gue harus gimana gitu. Apalagi kalau misalkan anak-anak kijang-kijang baru kan gitu kan. Kayak gue bingung banget tuh, kalau gue dulu bingung banget, anjing nih orang ada yang udah seminggu tapi dia duduknya di bawah gitu. Nih orang baru tangkap kemarin udah tiduran gitu. Udah minta pijitin. Biasanya tuh yang di bawah belum cair tuh. Iya. Iya kan? Belum cair deh, kalau Cair, nggak ya. masih kurang. Iya, Ya kan iya. dia di bawah dulu. Belum ntar- dibesuk tuh ya. Iya, entar kalau dia ini baru di atas lo ya kan. Nah itu dia tuh sob, itu kadang-kadang baru masuk itu tuh kenapa ya? Orang tuh biasanya palkan gitu sama brengos-brengos itu langsung ngepres kayak biaya kamar lah atau apa gitu. Nah itu dia yang pernah ini pernah kita ceritain di Iya. basian sebelumnya sob. Yang cara bertahan hidup Ah, ah. bicara ya. Jadi ya mungkin itu udah budaya ya. Pertama itu budaya dari dulu gitu kan. Lahirnya itu dari anak hilang gue bilang. Iya. Karena lu dia untuk mendapatkan uang ya, untuk bertahan hidup di selanjutnya gitu loh. Iya, iya. Kalau orang yang jelas ngapain nih ngelakuin kayak gitu? Mendingan gue dibesuk gitu. Iya, yang udah besok lagi pula, gue udah mau tenang-tenang aja di sini, berapa yang gue bayar, penting jam berisik dah. Kalau yang jelas kayak gitu Iya. kan. Nah, anak-anak hilang yang batu ngambil kesempatan itu buat ini jadi pemasukan gue nih. Yang penting kita piara dia. Kalau ada yang ganggu kita gebogin yang sono, ya kan segala macam. Oh, di strategi dibikin anak emas kayak gitu-gitu tuh. Padahal mah tai juga, pas Pasti-pasti. katro. Iya. Anjir. Lucu sih sebenarnya. Apalagi kalau lo ketemu palkamnya nih, misalkan kasus apa stut mungkin kayak gitu ya. Ada sob. Ada sob dulu di Purwakarta Oh begitu. itu kan udah di kapal gede loh. Polsek masih di Polres. Masih di Polres? Iya, jadi foreman. Oh, Jadi iya. foreman lo bayangin tuh. Makanya gue bilang waktu di Purwakarta ya. Lo di sini bisa ngejabat jadi foreman, di Polres pun jadi foreman. Lo kalau di kapal besar yang lain, contohnya kayak di Jakarta, di Cipinang gitu. Lo kastnya paling rendah men, gue bilang. Mau kayak gimana pun lo pasti di bawah, kasus lo kayak gitu. Iya, Gue bilang lo lemah. 8 setut. Wah parah, sistem di LP juga lemah, maksudnya dengan dia mungkin ya badan gede apa jago ribut segala macam, tapi kasus lo men. Iya, 28 setut. Dan Erstut, anjing, iya, anjing Erstut lo bayangin Erstut, udah sering memang kasusnya dia begitu, kecot. Kalau di Jakarta mah habis Wah tuh, Sob. habis, makanya gue bilang kalau lo ketemu palkam kayak gitu tuh sebenarnya lo misalnya narkoba nih, lo ketemu palkam kayak gitu ya lo, kalau gue sih gue adu, maksudnya ya kalau emang sampai ujung-ujung harus berantem ya gue berantem, maksud gue ini kita sama-sama pelaku hukum nih, tapi gue lebih layak untuk Iya. dihargain dibandingin lo kalau kita bicara soal kasus. Iya. Kalau gue begitu sob. Iya, soalnya kalau menurut gue juga tuh narkoba tuh emang bukan tempatnya di situ. Iya. Iya. Bener-bener setuju tuh gue. Ih gila lo, parah banget. Maksudnya ya itu kan kasus yang paling katro ya menurut gue tuh ya. Katro banget gitu. Kalau bisa sampai dapat posisi kayak gitu berarti lemah nih orang-orang yang di bawahnya. Kita harus bisa tackle. Cara lo ngadepin palka mah gampang, lo ikutin aja dulu maunya dia apaan, tapi bukan lo turutin. Nah, iya. Ikutin. Lo ikutin begini. Lo baca. Bukan lo turutin ya. Iya. Kalau turutin lo habis. Lo ikutin dulu. Lo gini ya, ntar lo tidur di bawah dulu gini. Oh iya, tapi lo sambil baca gitu. Ini gue bukan yang ngajarin, tapi gimana sih lo beradaptasi di tongkrongan baru? Iya. Contohnya gitu aja nih, kebetulan ini orang-orang yang depresi semua yang lo temuin nih gitu loh, sama-sama punya
beban juga gitu loh. Sama-sama di penjara lah. Iya, sama-sama di penjara. Cuman ya mungkin dia bisa lebih kuat aja mentalnya gitu karena dia udah duluan datang ke situ. Iya. Lo pun setelah melewati 30 hari, lo kan bisa lebih seperti dia, bisa menjadi lebih bijak seperti dia atau lebih gila dari dia, ya kan? Iya. Gue juga pernah ngerasain tuh sob, ada yang di orang sebenarnya nggak semua orang gitu bisa dikasih kuasa gitu, bisa dikasih power gitu. Iya. Bahkan dikasih ilusi kalau dia punya power aja tuh udah bahaya sob. Itu gue sempet ngerasain tuh gue di Polres gitu. Orang yang anjing nih karena dia kenal gitu sama siapa gitu, tiba-tiba yang wah bahaya banget dah orangnya. Oh kemana-mana gitu kan. Akhirnya ada satu R tuh yang Ngerobohin ya. iya ngerobohin dia. Iya. Anjing lu siapa tai lu. Kaget sama jabatannya. Iya. Bilang anjir. Tapi emang harus pinter-pinter sih di 30 hari pertama itu tuh. Iya. Emang harus ya di situ dah tuh penentuan gimana lo bisa bertahan hidup di setelahnya gitu. Betul. Karena emang paling berat sih emang masih di Iya, di sel tahanan awal polisi ya, masih di polisi. Kalau pengalaman gue nih, pengalaman 30 hari gue pertama kali gue masuk di 2006 itu gue sih langsung gue geber aja sih palkamnya di situ karena gue lagi stres juga kan, maksudnya ya emang doyan juga untuk berantem apa segala macem gitu. Gue mikir ya udahlah sekalian aja gitu kan, ya udah mau nggak mau sama-sama di dalam ini gitu iya. kan, sama-sama makan nasi. Tinggal adu aja keras-kerasan akhirnya luntur. Gue bilang, gue selalu dari dulu gini, gue nggak mau jadi palkam, gue nggak perlu jadi foreman, nggak perlu jadi KS, nggak perlu, tapi gimana caranya gue ngomong dia mau denger. Udah gitu aja. Gue nggak perlu punya masa sob. Iya. Ngapain? Lo mau perang sama LP mana gitu loh. Orang lo punya masa di penjara, ya ributin situ juga. Kecuali lo Tangerang lawan Cipinang nih mau ribut. Iya. Nah itu lain tuh ya kan. Yang penting lo bisa ngomong ke dia dan dia tuh nurut sama lo. Itu caranya. Bukan berarti lo bisa perintah-perintah segala macam, enggak. Lo halus aja main strateginya, ya kan? Ya bang aja, enggak apa-apa. Ya bang. Iya enggak? Ya bang. Iya, dulu tuh gue diajarin gitu tuh. Ada juga tuh yang ngomong ke gue tuh. Jadi masih dulu sempet juga tuh di channel yang lama gue bilang dulu kalau gue waktu pertama kali tuh diajarin 3 osop. Jadi lo pertama lo harus pakai otak. Kalau nggak bisa pakai otak, lo pakai omongan. Kalau nggak bisa pakai omongan, baru lo pakai otot. Iya. Jadi emang lo pertama harus pakai otak dulu. Itu ya bang itu mungkin udah otak sama omongan gitu. Iya bang. Kalau sekarang tuh 3 O-nya itu udah kalah sama 1. Apaan? Uang. Langsung ya. 3-nya runtuh. Iya. Lo punya otak, punya otot, punya omongan, nggak punya duit, mati lo. Yang punya duit, nggak punya otak, nggak punya otot, nggak punya omongan, hidup. Punya duit sob. Iya, tinggal di luar. Mau dibohongin juga bodo amat. Yang penting gue tenang. Tapi kan nggak semua orang begitu sob. Nah itu dia. Nggak semua orang bisa. Kadang-kadang kan ada yang gue ngerasain tuh di Polres tuh banyak yang wah dipres nih. Kapan lu dibesuk? Gini. Giran udah dibesuk kagak dapet inian, dihajar lagi, jebret. Pokoknya besok gini. Pokoknya dibikin dia nggak nyaman dah di situ gitu. Sampai tidur aja, lagi tidur dibangunin sob. Jam tidur lo. Ngorok lo kegedean anjing. Gue dulu pernah ngerjain R tuh kan, jadi gue waktu di Polres Selatan itu gue masuk tuh ternyata gue dimasukin di kamar R semua. Widih. Gue gak gentar ya kan, orang udah 3 gue mikirnya, ya elah gue bilang. Lucunya tuh berapa hari setelah gue ada R juga masuk nih, gue yang disuruh ngukum. Tuh, lo apain kek? Nah kalau gue masih simpel bang, dia gue suruh tidur aja, cuma berdiri tidurnya. Gue suruh tidur berdiri seminggu sampai dia dibesuk. Dia gak boleh sob, gue suruh tidur di geletak kan gak boleh, dia pegangan sama pintu gini. Tidurnya itu bete. Ngeletoy dikit, gue lempar ke aqua. Jangan begitu loh ya gue bilang. Iya bang. R tuh, gue bilang. Tapi dibesuk sob. Cair, setelah cair, udah santai lagi. Iya, relax gitu. Sorry ya, gue minta maaf juga. Sorry ya, gitu. Gue buat ini mental doang gitu. Ya kan, itu sih tai sih sob. Tai. Kayak lo gitu, tai itu. Enggak, soalnya gue ngerasain juga gitu kan. Yang maksudnya gue ngeliat gitu, walaupun gak ngerasain secara langsung, gue ngeliat gitu, anjing nih. Dia keras banget nih sama nih orang gitu. Tapi giliran udah cair gitu, yang lain yang baik sama dia tinggalin. Ditempel aja terus di situ tuh gitu. Jilat tuh emang tuh bangsat tuh. Emang. Itu lucu sih kadang kalau ngeliat, maksudnya ini kelihatan nih orang nih nyari duit banget nih. Justru nih kalau sebenarnya kan kalau di sel tahanan baru nih, misalkan lo pas di kantor polisi gitu kan, ini orang yang baru-baru ini kan
dilarang ngobrol nih biasanya. Kalau nggak lo main apa lo bikin rencana otak-otakan buat kudeta kamar ya kan. Ngobrolin apaan lo? Hah? Lo kompakan bertiga lo ngomongin lo. Pak ya kan. Tuh biasanya itu hal-hal yang ditakutin Palkam tuh. Iya. Nggak boleh ngomong bisik-bisik. Nggak boleh, iya. Soalnya Palkam juga takut main tidur di si Kim lo. Si Kim. Iya. Lo ketemu orang gila ya kan. Makanya ada istilah dulu apa tidur mata satu kebuka ya. Iya, biar nggak ini colongan. Iya, colongan. Makanya sebenarnya kalaupun lo udah mengalami hal seperti itu, yang pertama lo siapin mental, dan kedua kalau lo memang ngerasa lo bisa melawan gitu, maksudnya melawan tuh nggak harus ribut ya, tapi ya lo coba negosiasi lah gitu, keadaan gue seperti ini gitu, toh kita sama-sama, tapi gue nggak punya uang, mungkin gue dibesuk sebulan sekali gitu, tapi apa yang bisa gue bantu buat di kamar? Nah, ya udah lo beresin ini ntar kalau habis makan, ya siap bang gitu, tapi kalau bisa lo jangan korpe-korpe banget juga gitu, dan lo kalau dapat posisi itu lo juga jangan tengil sama yang paling bawah gitu, kasihan juga dia kan ngalamin situasi yang sama kayak lo gitu kan, banyak yang tengil tuh baru dikasih jabatan gitu. Iya, nggak semua R gitu kayak lo gitu sob, maksudnya yang kalau misalnya lo punya posisi di sini lo jangan tengil yang ke bawah gitu. Banyak kan kalau udah dapet posisi itu lo tengil langsung, iya, langsung wah udah kayak jawara dah, karena dia nggak bisa ngedapetin itu nanti di tempat selanjutnya sob. Ini kesempatan dia, nggak mungkin bisa jadi Palkam di LP. Iya. Ya kan, ya maksudnya Palkam jauh lah dia bisa kayak gitu ya kan. Jadi gue bisa cari namanya di sini aja dulu gitu loh. Iya bener juga. Kayak gitu doang gitu. Sebenarnya sih lo nggak perlu takut sama masalah kepemimpinan ya, karena ada saatnya nanti lo akan memimpin. Iya. Setelah semuanya cabut satu kan lo tuh jadi orang lama nanti. Dari orang baru lo kan bakal jadi orang lama. Nah di situ lo bisa ngatur yang lain-lain juga. Cuman kadang yang ditakutin orang-orang nih, banyak yang DM gue juga kan, kadang-kadang yang baru ketangkep itu, misalkan saudaranya nih ketangkep gitu, dia nelfonin terus sob, suruh besuk, suruh kirimin duit, suruh kayak gitu-gitu gitu, dan nggak semua orang kan jelas gitu kan. Iya juga. Nah itu ya, tapi itu balik lagi yang kalau bilang itu tadi ya, lo harus nggak harus lo turutin. Iya. Tapi ya lo ya bang aja, iya, lo ikutin gitu aja dia maunya, misalnya lo suruh beresin ini beresin. Makanya kalau lo memang jatuhnya lo tidak mempunyai ekonomi yang cukup nih sampai gitu, lo paling ngomong ke dia, gue cuma punya tenaga gitu ya, tapi resiko misalkan lo disuruh mungkin mijitin sebelum tidur atau apa, ya udahlah gitu lo, nggak apa-apa. Dulu gua ada yang bacain koran sob, sampai bacain koran, ada yang ngipas, ada yang mijit, ada yang bacain koran. Gue bilang anjing enak banget ya. Ada yang mijitin, ada yang ngipasin, ada yang bacain koran. Gue bilang anjir, gue lucu gitu. Makanya kalau lo ngadepin masa-masa 30 hari pertama itu memang sangat berat sih kalau gue bilang tuh, apa masa-masa yang paling berat sih kalau gue bilang. Mental lo benar-benar ditempa. Iya gitu. Sampai pada akhirnya lo jadi gitu mental lo kan, wah gue udah siap nih untuk yang kapal yang lebih besar gitu. Itu di dalam 30 hari itu kebentuk tuh nanti kayak gitunya. Dan bayangan kapal besar tuh banyak juga tuh sob ya. Banyak. Wah lo ntar di sono begini, lo ntar begini-gini, gitu. Taunya pas sampai sono biasa aja. Iya. Kadang gini, lo nggak perlu dengerin omongan orang soal bayangan. Makanya kan ada istilahnya jangan takut bayangan, karena apa yang dia omongin itu mungkin dia pernah ngalamin itu, tapi kan itu pada zamannya dia waktu itu. Siapa tahu pas di zaman yang sekarang yang lo lagi mau jalan itu nggak seperti itu lagi gitu. Nggak berlaku lagi. Iya, ya mungkin itu juga, ya dia kenapa dia kayak gitu, mungkin dia bermasalah segala macem ya kan. Kalau lo santai-santainya mah udahlah ya kan, mesti jalanin mau gimana gitu kan. Banyak tuh RR yang bermasalah gitu sob. Banyak. Dulu gue juga kejadian gitu tuh. Jadi ada nih R, dia ngomong banyak, lo ntar di sini gue ditungguin lo di sini sama ini gitu. Ntar santai aja gue yang nungguin gini. Taunya dia nggak ketahuan gitu, dia nyolong umur sob. Oh, nembak umur dia ke Pondok Bambu. Iya, takut soalnya dia punya masalah. Iya, tuh ditembusin tuh. Iya. Tembusin ke sono, oh sini masuk nih. Oh, dia pasti lari ke sini nih. Iya. Tapi di Polres dia gede ngomongnya. Iya. Gini, wah, lu ntar gini ntar santai aja, gua kenal gua ini. Ya ilah, ini sini gak ilah. Tetep aja katro ya. Iya. Taunya pas udah berlayar, nih mana nih orang nih, taunya beda LP anak. Itu salah satu orang yang doyan apa sih, cuman tuh biasa pemberi bayangan tuh yang kayak gitu tuh orang-orang itu, yang cuma ngomong gede segala macam, tapi dia pun sendiri nggak berani untuk kesono sebenarnya, karena dia nggak berani, dia ceritain ketakutannya dia itu ke lo, ngebagi parnonya tuh ke lo gitu, proyeksikan parnonya ke padahal lah nggak kayak lucu ya kan. Taunya kejadian pas sampai sana. Itu apa sel lo dah ya kan, gue nggak tahu dah ya kan.
pokoknya pinter bawa diri lah. Iya. Jangan tengil dan hargain orang lama maupun orang baru yang masuk gitu. Hargain lah pokoknya, karena kita nggak tahu nanti setelah di kapal besar dia bakal jadi apa di situ. Iya. Atau dia punya siapa di situ. Iya gak? Soalnya lo nggak semua orang kayak Bulls gitu kan. Cia. Ini gue ingetin lagi gitu. Enggak, soalnya kalau gue denger cerita lo Sob, itu beda banget sama gue Sob gitu. Gue yang bener-bener mesti gue atur nih, gue harus ngomong sama siapa gitu. Ini orang yang mesti gue deketin, nih orang mesti gue yang nggak usah gue ladenin gitu kan. Ini orang yang mesti gue tempel terus gitu kan. Terus gue mesti ngeluarin duit berapa gitu kan. Sampai gue juga tahu nih ada orang yang kijang baru yang ngotak-ngotakin di kamar gitu kan, bilang dia kagak dibesuk, taunya dia megang duit gitu kan. Ada tuh kayak gitu. Iya, sampai gue bisa jadi brengos sendiri gitu. Jadi emang ya kayaknya emang Karakter juga Sob. iya, kalau gue jadinya oh ternyata emang harus begini gitu. Iya. Sama yang kayak lo bilang, tapi gue nggak sampai yang bener-bener oh begitu, bener-bener yang pakai fisik, tapi gue mikir oh ternyata lo emang harus begini. Yang Iya. paling gue ini sih nge-move Sob. Iya nge-move. Itu Nge-move. standar lah. Nge-move jatuhnya, nge-move gitu. Standar lah kayak gitu Iya, ya kan. Jadi main-main Pres-presan. pres-presan gitu. Oh, gue ini, siapa emang Iya. ngapain lu? Adu-aduan aja. Adu-aduan ini emang. Adu nyali deh Adu gitu. nyali. Adu omongan gitu. Aduh bacot. Adu bacot. Emang di dalam emang yang gue rasain emang begitu. Ah, lu di mob doang lo. Kendor. Tuh ada juga sih orang kayak gitu. Cuman kalau lo ngalamin situasi kayak misalkan nih memang palkamnya yang keras gitu, yang bener-bener main fisik Sob, tuh berat juga emang, tapi emang lo mesti ngelewatin tahap itu dulu baru bisa nemuin celah ngejatohin dia gitu. Tapi ada juga yang nggak perlu dijatohin gitu. Dengan lo satu kamar lo bisa ngotakin yang lain ya kan, kompak gitu. Dia bisa turun sendiri itu tahtanya. Asli. Iya. Lo ya udah nggak apa-apa, dia palkam lo tapi lo jadi palkam yang lain juga gitu, bayangan. Anjing. Iya bang, ini gue kesel sama dia bang, gini. Ya, makanya lu ikutin cara gue. Iya kan. Tapi susah sih untuk ke tahap situ tuh. Iya. Soalnya kalau sampai ada ternyata Intrik-intrik. salah satu dari orang yang ngomongin itu adalah orang kepercayaan palkam. Iya. Wah itu repot loh. Biasa tuh yang diem-diem aja Iya. gitu kan. Oh, Iya. Iya bang, iya taunya Ngadu. Aduh. Habis. tembok penjara kan bisa ngomong. Iya. Intinya kalau bisa jangan masuk lah udah, Iya. intinya kayak gitu, karena berat, nggak semua orang bisa ngelewatin masa 30 harinya itu kalau menurut gue sih ya, karena di situ masa-masa dimana lo bener-bener depresi, terus otak lo tuh masih di luar semua deh. Betul, itu masih kepikiran gue bisa sampai begini ya, kenapa ya, tuh nyari penyebabnya, dan lo pasti bakal begini, coba gue nggak ini, coba terus, kalau gue nggak ini pasti gue gak bakal ini, kalau gue nggak ini itu pasti begitu terus lo. Itu pikiran-pikiran gitu bisa ngebunuh sendiri tuh Sob. Iya, Sob. Ah coba gue nggak ini, coba. Iya. Tapi ya, lu mau lo mikirin coba ini, lo tetap di situ Iya. soalnya gitu kan. Daripada lo mikirin kenapa lo bisa kena, siapa yang masukin lo, siapa yang nyepuin lo, atau siapa yang tubruk lo, mendingan lo mikir, wah gue udah bakalan berlayar nih, Iya. gimana gue ke depannya nanti nih ya lo coba sharing sama teman-teman yang di dalam, kayak gimana sih gitu ya, Pilihan kalaupun hukum ya. iya kalaupun lo dapat omong-omongan pahit ya wajar lah ya kan, lo nanya ke orang yang lagi depresi ya kan, kalau Sama dijawab kondisinya sama gitu, paling kayak gitu. Ya, kita intinya deh. Kalau misalkan emang lo apes gitu ya, Heeh. emang nggak bisa dihindarin lagi, lo emang harus jalanin gitu ya, udah lo emang pinter-pinteran lah di Iya. dalam gitu. Iya. Seperti yang kata Bulls bilang, lo harus jaga diri gitu kan, terus Iya. lo harus jaga omongan. Lo harus- Batu lo di luar jangan dibak dalam. Nah, tinggalin di registrasi. Iya, jangan lo di luar lo teka gitu kan, biasa sama orang lo begini, lo di dalam nggak bisa kayak gitu lo. Karena nggak bisa lo samain orang-orang yang di luar tuh sama orang yang di dalam gitu, itu beda, udah beda. Pokoknya mentalnya orang di dalam tuh udah beda deh. Pokoknya lo nggak bisa samain sama orang-orang di luar gitu. Iya. Itu udah yang udah ibaratnya udah siap mati semua kasarnya di dalam. Apalagi kalau lo ketemu yang orang hukumannya pasti udah huruf nih. Ah, itu. Wah gue ya lo masih mending segitu, lo ngeluh nih, lo baru kena BB segaris aja ya, 3G aja, 10G aja lo udah ini ya. Gue nih udah kebayang hukuman gue tuh seumur hidup, lo tau gue 3 ton. Ngomong apa lo? Gak ada kuncian, paling lo ngomong gitu ya kan. Kacau juga. Jadi buat teman-teman Rasta Geng, mungkin itu tadi sedikit pengalaman, nggak sedikit sih, lumayan juga ya. Iya. Maksudnya itu mungkin pengalaman yang pernah kita alamin gitu, dari sisinya gue, dari sisi Cuyut kan beda tuh pasti kan. Iya.
cara menghadapi 30 harinya ini dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Karena setiap tempat pada dasarnya sama, setiap sel tuh sebenarnya aturan itu pasti sama gitu. Cuman mungkin prosesnya agak sedikit beda gitu, cara dia nanganin kliennya. Klien baru nih kan Palkam. Komandan, ya Brengos, ada klien baru nih. Bukan kijang baru, klien. Suruh datang ke kantor. Kantornya Palkam tuh paling ujung ke kasurnya. Itu juga mungkin bukan 30 hari pertama ya, seminggu pertama tuh nentuin lo anak atas apa anak bawah ya. Anak atas sama anak bawah tuh biasanya anak atas itu, istilah anak atas sama anak bawah tuh dari itu ya Sob ya, dari panggung. Tempat tidurnya kan, tempat tidurnya begini kan nih. Jadi yang kalau di atas ya mungkin lebih jelas, kalau di bawah tuh ya begitulah lo tidur di, kan bawah tuh jalanan sebenarnya, jalan buat ke kamar mandi atau ke mana pintu, ya lo tidurnya di situ. Itu biasanya anak-anak hilang sih yang ada di bawah gitu, atau korpe-korpe gitu kan, yang memang dia punya duit goblok nggak punya nyali, ya udah tetap di bawah. Bisa juga tuh dibikin kayak gitu kalau ketemu Palkam yang brengsek tuh, udah ngasih duit tetap disuruh tidur bawah tuh, ada juga yang kayak gitu. Soalnya kenapa kasus hostut. Ya kayak gitulah contohnya ya kan. Ya mungkin itulah basian keempat kali ini. Jadi kita membahas tadi 30 hari, masa-masa 30 hari mencari cinta, mencari keenjoyan di dalam, ya kan, ketenangan di dalam, beradaptasi dengan situasi di dalam gitu kan. Yang ya dibilang, ya bisa juga dibilang itu agak beda emang sama di luar gitu, karena emang ya lo nggak bisa kemana-mana, lo di situ-situ doang gitu. Pokoknya kalau lo menghadapi situasi itu, kalau bisa lo pelajarin dulu deh, jangan langsung wait atau gue punya duit banyak nih. Lo jangan kayak gitu dulu gitu. Maksudnya ya lo liatin aja dulu di dalam seperti apa. Apakah lo memang harus perlu dengan kekerasan, atau lo cukup bicara baik-baik, atau lo memang perlu dengan uang juga gitu kan. Itu semua gimana lo cara menghadapinya di dalam sama orang-orang di dalam gitu. Karena nggak semua yang ada di dalam tahanan itu tuh kotor semua otaknya. Ada juga yang tetap, gue pernah ketemu orang juga, dia nggak yang sengah-sengah banget kok walaupun jadi Palkam gitu, biasa-biasa aja walaupun dia R gitu. Mungkin dia ya R berduit juga kali ya. Jadi udah mau tidur mana bodo amat gue, yang penting tempat gue jangan diganggu, kayak gitu doang sih sebenarnya. Asik tuh yang kayak gitu-gitu. Ada sebanyak. Jadi mau tidur bawah, tidur atas, bodo amat dah. Kalau gue dulu ngerasain yang penting gue yang ini yang sejuk aja tempatnya. Malah ada yang gue yang deket-deket pintu aja, gue di bawah gitu. Kena angin gitu kan, anjing jadi anak bawah. Padahal anjing dia besukan dari dia semua gitu kan, tapi tetep aja gue tidur di bawah pokoknya. Ya itulah mungkin cara ya itu ada sedikit cara sih tadi kita ngomong ya, cara mengatasinya juga gitu. Tapi itu menurut versi kita sendiri sih. Mungkin kalau lo tahu caranya buat ngadepin itu dengan cara lo sendiri, ya udah lo jalanin. Tapi ingat, konsekuensi selalu ada. Nggak selalu cara yang lo pakai itu bisa cocok sama di dalam gitu. Tiap orang punya pergumulannya masing-masing lah ya. Betul. Apalagi kita kan R juga nih ya kan. Ya sama Pica juga R juga nih. Nih ya kan, diem-diem R juga nih. Dari tadi kagak ngomong Tangerang Cipinang Salemba ya kan. Goks ga ya kan. Ya tapi itulah, kita berbagi aja sih. Siapa tahu teman-teman punya saudara gitu kan. Bang, saudara gue ditangkap bang, dia mesti gimana nih di dalam, terus Palkamnya gini. Ya lo mungkin bisa kasih pencerahan sedikit ke siapa yang ada di dalam itu. Ngomong baik-baik segala macem, ikutin aja ya, turutin aja ya kan. Dan kita juga bukan ngajarin sih, kita cuma sharing doang di sini gitu kan. Karena banyak yang DM, banyak yang curhat, banyak yang sharing gitu. Kalau misalkan keluarganya kejadian gini, teman deketnya begini, bahkan ada yang pacarnya dia kagak tahu gitu kan, tiba-tiba udah make aja gitu. Kaget ada situasi kayak gini. Yang di dalam pun kaget, dan di luarnya juga bingung, gue mau cari tahu ke siapa gitu loh. Dia kagak tahu, kagak pernah tahu soal narkoba. Betul. Gitu kan. Terus kehidupan di dalam tiba-tiba masuk penjara, ditambahin lagi kehidupan penjara tuh begini gitu kan. Karena itu Rastamala Project hadir untuk memberi informasi seperti ini. Ya kan, siapa tahu berguna gitu. Ya mudah-mudahan berguna sih, karena urusan hukum itu tidak hanya narkoba doang ya gitu. Ini pun berlaku pada kasus-kasus yang lain gitu ya, bukan narkoba doang loh yang tadi. Bisa aja lo, bener, bisa aja lo lagi jalan lo bawa sajam gitu. Lagi apes bawa sajam, tiba-tiba lo kena karena kan dari setiap ujung sudut-sudut di badan lo itu kan berbau hukum semua. Jadi bisa
aduin lo, bisa dijadiin masalah sebenarnya Sama ya kan. negara emang. Itu dia lucunya Indonesia. Indonesia tuh negara yang hebat loh. Ya gitulah pokoknya. Jadi thank you nih Rasta Gang buat basian kali ini ngebahas soal 30 hari mencari kenikmatan, mungkin dalam tanda kutip ya, kenikmatan di dalam sel tahanan pada saat penangkapan pertama. Jadi buat teman-teman Rasta Gang, kuncinya kalau tidak mau mengalami situasi yang kayak kita alamin, ya udah lo yang baik-baik aja lah, yang lurus-lurus aja gitu. Karena lo baik aja lo masih bisa berurusan sama hukum gitu loh. Apalagi lo yang nggak bener, udah gitu aja sih sebenarnya. Repot kan? Yang bener aja lo bisa berurusan sama hukum lo. Iya gak? Iya juga ya. Iya sob. Iya, lo nggak ada apa-apaan aja tiba-tiba bisa keseret gitu. Iya sekarang gini nih, misalkan kayak gue pinjem rekening lo sob. Iya. Wah itu tuh sob. Kayak gitu aja simpelnya. Itu Transfer ke Cuyut ya, iya. Kena nih, ditelusurin transferannya. Lo kan nggak tahu, sob. Teman gue ada transfer GoPay, lo coba lo cek dah. Oh ada nih, oh ya udah lo kan percaya sama gue kan, gue nggak apa-apain gitu. Taunya kena dia. Ditanya, saya nggak tahu pak, nggak tahu apa nih buktinya ada transfer ke lo. apalagi transfernya sering. Iya. Ini berkali-kali ditransfer ke sini. Nah, nominalnya ya kan, Iya, nominalnya genap nih. di print out lihat, wah udah nih. 400, 800, 400, 800. Iya, wah ini orang nih pemain nih. Halus juga lo ya, nyari duitnya doang lo ya. Nggak make ya. Wah, lo dipikirnya udah ke situ-situ dah. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Tuh bener tuh. Itu dalam keadaan bener, lo masih kena hukuman. Iya, Gitu. kejadian tuh, ada juga kejadian kayak gitu. Ada. Jadi, lo gimana sih ya, cara ngadepin hukum di Indonesia tuh kadang bingung juga sih. Ngelangkah salah nggak, ngelangkah salah gitu. Apalagi soal narkoba, sob. Apalagi soal narkoba, lu diem aja lo kena gitu loh, lu diem aja nih, lu nggak gerak aja lu bisa dia gitu, itu repotnya. Jadi buat teman-teman Rasta Gang, kalau bisa lo ngelakuin hal yang bener-bener aja, udah lo lakuin aja dah, udah jangan sampai yang gimana-gimana karena takutnya repot gitu doang, repot di keluarga atau lo nya sendiri pun nggak siap ngadepin situasinya gitu. Kalau Kasihan nggak lah. siap, keluarga lo lebih nggak siap. Betul. Gitu. Repot lah, pokoknya repot lah. Jadi nyusahin semua orang jadinya. Yoi. Oke. Thank you udah nonton Rastamal Project Jangan lupa subscribe, like, komen kalau suka video ini. dan juga follow IG-nya Rastamal Project dan juga Sloop Store. Kalau teman-teman Rasta Gang ada mau kasih masukan, mau kita bawain konten apa nih? Iya, di Basian bahas apaan nih? Bahas apaan? Lo tinggalin di kolom komentar. Yang paling bagus nanti gue pin. Cie. Itu Gitu. berarti yang kita bawain. Yo, Oke? Gitu aja patokannya. Iya. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.